Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Ibu Karyaningsi dan teman-teman sekelas saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang kontingensi Theory of Effective Leadership. Nah, di sini ada kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kemudian menurut Wahjo Sumijo, bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan, pertanggungjawaban, sehat, dan memiliki sifat-sifat antara lain dewasa, kelulusan hubungan sosial, motivasi diri, dan dorongan prestasi, serta sikap hubungan kerja kemanusiaan. Kemudian ada pengertian kontingensi menurut Fielder 1967, kinerja kelompok bergantung pada sistem motivasional pemimpin dan sejauh mana pemimpin memiliki kendali dan pengaruh dalam situasi tertentu, tentunya dalam keberpihakan situasional. Kemudian ada Usman 2016 mengungkapkan bahwa pendekatan kontingensi mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Perbedaan kondisi dan situasi tertentu memerlukan pendekatan tertentu pula di sini. Kemudian ada kesimpulan dari pengertian kontingensi. Memiliki teori kontingensi menggambarkan bagaimana aspek situasi kepemimpinan dapat mengubah pengaruh dan efektivitas pemimpin. Berarti bahwa satu hal bergantung pada hal lainnya. Dan agar seorang pemimpin menjadi efektif harus ada kesesuaian yang disesuaikan antara perilaku dan gaya pemimpin dan kondisi dalam situasi tersebut. Gaya kepemimpinan yang berhasil dalam satu situasi memungkinkan tidak berhasil dalam situasi lainnya. Kemudian ada model kontingensi Fielder. Teori kontingensi Fielder ada teori yang membahas gaya kepemimpinan yang bergantung pada situasi organisasi tersebut. Karakteristik situasi pemimpin yang paling penting terdapat dalam 3 variabel, yaitu leaderman orientation, text struktur, kemudian ada kekuasaan jabatan. Di sini leaderman orientation yaitu hubungan pribadi antara pemimpin dengan para anggotanya. Kemudian ada text struktur yaitu tingkat struktur tugas yang diberikan oleh pemimpin untuk dikerjakan oleh anggota. Nah, kemudian di sini ada kekuasaan jabatan yaitu hukuman, penghargaan, kenaikan pangkat, disiplin, teguran yang dapat diberikan pemimpin kepada para anggotanya. Kemudian ada PET Goal Theory. Teori ini penerapannya pada para pemimpin yang memilih perilaku tertentu yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota dan lingkungan kerja, sehingga mereka dapat membimbing anggota dengan baik melalui cara mereka dalam memperoleh tujuan yang diinginkan. Kemudian ada PET Goal Theory. Di sini ada pemimpin direktif, suportif, kepemimpinan direktif lagi. Kemudian di bawahan yang memiliki fokus kendali internal, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Kemudian di sini ada teori situasional Halsey dan Blanchard. Kepemimpinan situasional bagaimana didukungkan oleh Halsey dan Blanchard ada 3 kemampuan atau keterampilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan kepemimpinan situasional tersebut, antara lain keterampilan analisis dalam menganalisis suatu hal, keterampilan fleksibilitas dalam situasionalnya, kemudian keterampilan komunikasi untuk saling menjalin komunikasi dengan baik, seperti itu. Kemudian ada studi kasus. Di sini sedikit ingin menjelaskan tentang efektivitas gaya kepemimpinan, contohnya pada camat di Kecamatan Citadap, Kota Bandung. Kondisinya di sini adalah mungkin di Kecamatan Citadap, Kota Bandung, gaya kepemimpinan seseorang camat di sana menjadi penelitian yang diambil guna mengetahui gaya kepemimpinan apa yang camat lakukan selama ini. Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan camat tersebut guna kerja daripada pegawainya gitu. Masalahnya di sini penelitian deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mengenai efektivitas gaya kepemimpinan yang diterapkan camat di Kecamatan Cicadap. Nah, di sini efektivitas gaya kepemimpinan camat di Kecamatan Cicadap, Kota Bandung. Yang pertama itu setelah dianalisis gaya kepemimpinannya, di sini dapat disimpulkan beberapa solusi yang dapat dilaksanakan. Seperti gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh camat Cicadap cenderung berorientasi pada hubungan relationship oriented. Hal ini terlihat dari persentase kecenderungan penilaian yang dilakukan bahwa terhadap camat dengan akumulasi nilai yang besar, dan juga terlihat dari suasana kerja di kantor Kecamatan Cicadap bahwa hubungan yang terjadi antara camat dengan bawahan cukup terjalin dengan baik dan loyal terhadap atasannya. Yang kedua, situasi kepemimpinan yang ada di Kecamatan Cicadap cenderung berada pada kategori yang menguntungkan bagi pemimpin. Octane 1, yaitu hubungan pemimpin dengan bawahan cenderung baik, struktur tugas yang cenderung terstruktur, dan kekuatan posisi cenderung kuat. Kemudian ada yang ketiga, efektivitas gaya kepemimpinan camat cenderung tidak efektif karena adanya ketidaksesuaian gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh camat dengan faktor situasi kepemimpinan yang dihadapi. Hal ini terjadi karena masih besarnya keterlibatan antara camat di Kecamatan Cicadap, Bandung terhadap bawahannya dalam permasalahan dan penyelesaian tugas di Kecamatan Cicadap, Bandung. Nah, keterkaitan dengan teori, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kontingensi yang dikembangkan oleh Fred Fielder. Model kontingensi Fielder menjelaskan bahwa efektivitas suatu kelompok tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan saat mempengaruhi bawahan dengan tingkat di mana situasi memberikan kontrol dan pengaruh pada pemimpin. Fielder mengidentifikasi sebagian aspek yang paling penting dari kepemimpinan pandangan kontingensi, yaitu yang pertama, literatur riset tidak menyediakan bukti apapun untuk eksistensi ciri universal kepribadian atau bahkan perilaku yang dihubungkan ke efektivitas pemimpin. Kemudian yang kedua, ada efektivitas seorang pemimpin di dalam situasi tertentu tergantung pada seberapa baik kepribadian para pemimpin, kemampuan dan perilaku sesuai dengan situasi di mana pemimpin beroperasi. Kemudian yang ketiga, suatu kunci faktor mediasi antara ciri para pemimpin dan situasi adalah bagaimana pemimpin bereaksi terhadap situasi yang menekankan jenis apa yang mereka tentukan yang akan menjadi tekanan dan bagaimana mereka melibatkan kelompok mereka dan membuat keputusan dalam tekanan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih penjelasannya mohon maaf. Di sini ada kata-kata yang ingin saya kutip dari Sapardi Djoko Damono. Beliau ada seorang sastrawan. Yang fana adalah waktu, kita abadi mengemungut detik demi detik, menangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan tanyamu, kita abadi. Di dalam keabadian memimpin dirimu sendiri adalah sebuah keyakinan. Jangan pernah merasa tidak yakin atas semua langkah yang engkau jalankan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.